Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Berjumpa kembali dengan lanjutan video tutorial e-kinerja. Setelah membuat SKP tahunan dan SKP bulanan pada video tutorial e-kinerja sebelumnya, video tutorial kali ini membahas terkait laporan harian. Jumlah waktu kerja setiap hari kerja normal adalah 7,5 jam atau jumlah waktu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Digunakan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan oleh setiap pegawai. Dalam e-kinerja DES, pelaksanaan tugas pekerjaan dicatat dalam laporan harian. Laporan harian terdiri dari laporan harian kinerja, SKP, laporan harian non-SKP, laporan harian tugas tambahan. Untuk hasilnya atau yang dihitung di SKP tahunan dan SKP bulanan berasal dari laporan harian kinerja SKP. Laporan harian kinerja SKP untuk mengisi kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan terkait dengan tugas jabatan, atau dapat dikatakan kegiatan tugas jabatan yang terdapat pada SKP. Laporan harian non-SKP untuk mengisi kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan tapi tidak terkait dengan tugas jabatan yang terdapat pada SKP. Contohnya, mengikuti apel pagi dan apel sore. Laporan harian tugas tambahan untuk mengisi kegiatan atau pekerjaan yang tidak terkait dengan tugas jabatan yang bersangkutan, tetapi karena terdapat keputusan atau surat tugas untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan tersebut. Contoh, Kasubdit Disiplin dan status hukum pegawai ditetapkan sebagai salah satu panitia untuk pengadaan pegawai negeri sipil. Bagi Kasubdit Disiplin, kegiatan harian dilaporkan melalui laporan harian tugas tambahan. Namun bagi Kasubdit Pengadaan dan Formasi Pegawai dilaporkan sebagai laporan harian kinerja SKP. Mengingat yang bersangkutan merupakan pejabat yang secara teknis menangani kegiatan atau pekerjaan tersebut. Baik, sekarang kita akan mulai mengisi laporan harian kinerja non-SKP. Laporan harian non-SKP dengan memilih laporan harian kinerja, laporan harian non-SKP. Input di datanya, tanggal, dengan format tahun dulu, kemudian bulan, kemudian tanggal. Produktivitas isi dengan misal mengikuti apel pagi.
lagi. Kuantitasi 1, satuan daftar hadir. Jam mulainya jam 7.30. Yang misalnya jam 7.45. Simpan. Hasil diubah. Berhasil ditambah. Mengikuti apel pagi pada tanggal 4 Januari 2021. Demikianlah pengisian laporan harian non-SKP. Yang bertindak sebagai atasan dapat melihat kegiatan harian non-SKP dari bahan melalui menu, laporan harian kinerja, laporan harian kinerja non-SKP bawahan, tetapi oleh atasannya. Sebelum memulai contoh pengisian laporan harian kinerja SKP, penting diketahui bahwa pengisian pada laporan harian kinerja SKP merupakan realisasi yang diakumulasikan pada SKP bulanan dan atau SKP tahunan. Saya ulangi kembali, penting diketahui bahwa pengisian pada laporan harian kinerja SKP merupakan realisasi yang diakumulasikan pada SKP bulanan dan atau SKP tahunan. Itu dalam rangka memahami realisasi SKP bulanan dan atau SKP tahunan sebagai langkah awal untuk dibuka halaman yang terhubung realisasi pada SKP bulanan dan SKP tahunan, yaitu melalui halaman yang pernah kita buka pada pembuatan target SKP, target dan realisasi tahunan. Kemudian di sini pilih ikon realisasi, daftar realisasi. Pada halaman ini dapat kita lihat bahwa persentase capaian tentu 0%, karena belum ada yang kita isikan pada laporan harian kinerja SKP. Selanjutnya kita buka juga pada halaman target dan realisasi bulanan. Dan pada bulan Januari dapat kita lihat realisasi SKP bulanan. Realisasi pada kuantitas, kualitas, dan waktu. Kuantitas, kualitas, dan perhitungan nilai kosong, karena belum ada input, dan khusus untuk kualitas belum ada verifikasi dan penilaian SKP bulanan dari atasan. Selanjutnya akan dimulai contoh mengisi laporan harian kinerja SKP dengan memilih menu laporan harian kinerja, kemudian pilih menu laporan harian kinerja SKP. Klik input laporan harian kinerja SKP, ataupun kita bisa ubah dulu bulan Januari, kita input laporan harian kinerja.
Secara default menggunakan tanggal artik sistem. Bisa kita ubah. Tanggalnya kita tanggal 4. Kemudian checkbox proses ini tidak dicentang. Berarti bahwa laporan hari kinerja SKP yang akan kita isikan nanti diakumulasikan pada SKP tahunan dan SKP bulanan. Bila dicentang seperti ini, maka hanya akan dihitung di SKP bulanan. Sekarang tidak dicentang, sehingga dihitung juga pada SKP tahunan. Nanti akan kita lihat akumulasinya. Dan kita uraikan kegiatan hariannya. Melakukan inventarisir dan penelusuran penyelesaian tugas yang belum selesai tahun 2000 serta menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan tugas jabatan atau kegiatan. Tugasnya 1, daftar mulainya jam 8, setelah apel selesainya jam 11. Klasifikasinya yang tertentu. Tapi tahunannya tidak bisa dipilih, mengikuti SKP bulanan. Penting diperhatikan bahwa pemilihan SKP bulanan merupakan realisasi dan kuantitasnya dihitung untuk diakumulasi. Bila ini salah memilih SKP bulanan, maka realisasinya akan ditambahkan pada yang bersangkutan. Kemudian setelah analisisnya disimpan, walaupun nanti misalnya ada kesalahan bisa diedit, simpan. Belum diverifikasi, kalau ada kesalahan bisa diedit, verifikasi. Verifikasi dilakukan oleh atasan. Nah, kita bisa melihat realisasinya untuk yang tahunan dulu atau yang bulanan. Bisa tambah target dan realisasi bulanan tahunan. Kita klik realisasi. Di sini realisasinya tampak 100%. Target tercapai, sudah selesai untuk SKP tahunan pada jabatan tersebut. Jadi setiap input bisa kita ketahui.
kita di sini nilainya kuantitasnya tadi ada satu dokumen, dan kualitas masih 0 karena belum dilakukan penilaian oleh atasan. Nah, kesimpulannya, bila input atau isian pada laporan harian kinerja SKP pada checkbox proses tidak dicentang, dia dihitung atau diakumulasikan nilai kuantitasnya diakumulasi dihitung pada SKP tahunan. Ini penting, saya ulangi. Bila input atau isian pada laporan harian kinerja SKP pada checkbox itu tidak dicentang, checkbox ini ya, checkbox proses tidak dicentang, maka nilai kuantitasnya diakumulasi atau dihitung pada SKP tahunan dan dihitung juga pada SKP bulanan. Tapi kalau dicentang hanya dihitung pada SKP bulanan. Nah, kita lihat realisasi pada bulanan melalui menu SKP, target, dan realisasi bulanan. Di sini dapat kita lihat bahwa satu daftar nilai di sini 176. Jadi untuk melihat realisasinya sama seperti realisasi SKP tahunan tadi, kita buka penggunaan realisasi bulanan. Realisasi maka dapat nilainya, yaitu nilai kuantitas, kualitas itu nanti. Ya. Nilai kuantitasnya 1. Untuk nilai kuantitas targetnya 1, realisasinya 1, sehingga nilainya 100. Ini rumusannya, tata cara penilaian SKP, yaitu untuk aspek kuantitas perhitungannya menggunakan rumus realisasi output yang ini, realisasi kuantitas output dibagi target output dikali 100. Kemudian ini untuk menghitung aspek kuantitas. Kalau aspek waktu ada rumusan, ada formulanya. Bila tidak ada faktor efisiensi, itu nilainya menggunakan
menggunakan formula yang di sini aspek waktu ini tidak dilakukan realisasi nilai 0, aspek waktu yang tingkat efisiensinya di bawah 24%, di atas 24%, yang ini yang 24% formulanya ini di atas. Nah, ini yang jangan untuk menghitung efisiensi waktu menggunakan 100% ini dikurangi pembagian daripada relasi waktu dibagi target waktu kali 100%. Jadi kalau secara perhitungan bisa kita lihat saja di program Excel ini. Jadi nilai 176 itu didapat dari untuk kuantitas nilainya 100, jadi 1 dibagi 1 kali 100, kemudian waktu itu 1 hari dibagi 1 hari. Ini formulanya untuk tahunan, nilainya karena tidak ada efisiensi nilai 76. Ini efisiensi waktu, ada rumusnya. Demikian juga ada efisiensi biaya. Nah, untuk sementara nilai capaiannya untuk kualitas mutu belum dihitung. Hingga dilakukan untuk nilai kualitas belum ada, hingga dilakukan penilaian pada SKP bulanan. Jadi kalau di program di Excel ini belum sudah saya buat formulanya. Di sini juga sudah saya rangkum dari peraturan BKN untuk aspek kualitas, untuk aspek kuantitas ini rumusan, untuk aspek waktu menggunakan rumusan ini yang ada di peraturan BKN nomor 1 tahun 2013. Untuk nilai aspek kualitas sebenarnya hanya memberikan nilai pada rentang kriteria sangat baik, baik, cukup, kurang, dan buruk. Namun aplikasi DES yang dibangun oleh BKN memberikan action atau pengembangan untuk penilaian kualitas berupa dengan hari kerja normal dihitung 20 hari kerja, kegiatan tugas jabatan yang dilakukan minimal 1 per hari, dan setiap kegiatan tugas jabatan minimal 5 jam, sehingga dalam 1 bulan minimal 100 jam kerja untuk kriteria baik. Action atau pengembangan pada aplikasi kinerja di sini tentunya lebih baik untuk pengukuran kualitas. Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa untuk perhitungan kualitas pada SKP bulanan, sistem aplikasi
menghitung jumlah kegiatan dan jumlah waktu dalam hitungan jam untuk memberikan penilaian kualitas yang tentunya nilainya akan lebih kecil jika tidak dilakukan pada akhir bulan. Jadi nilai ini nilai kualitas itu terkait dengan jumlah kegiatan dalam satu bulan dan waktu. Maka kalau pengisian di laporan harian kinerja ada waktu pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan yang diinput pada laporan harian. Jadi untuk mendapatkan nilai kualitas, proses penilaian dilakukan oleh atau didapat dari verifikasi atasan langsung. Jadi nanti atasan langsung melakukan verifikasi pada laporan harian kinerja SKP bawahan. Jadi yang bertindak sebagai atasan langsung atau pejabat penilai. Pada aplikasi DES, verifikasi dilakukan dengan memberikan kriteria sangat baik, cukup, kurang, dan buruk. Kemudian pada akhir bulan dilakukan penilaian SKP bulanan bawahan. Nah, setelah didapatkan akumulasi jumlah kegiatan atau tugas atau pekerjaan setiap bulan dan waktunya, nanti sistem akan memberikan rentang nilai yang dapat diberikan pada kegiatan tugas jabatan. Baik, selanjutnya kita isikan lagi laporan harian kinerja SKP yang sekarang kita centang, menunjukkan bahwa sistem merupakan proses jadi kalau dicentang tidak akan diakumulasi pada SKP tahunan dan hanya dihitung pada SKP bulanan. Kuantitas kita isi 0 karena belum selesai. Jadi kalau suatu pekerjaan yang belum selesai, kita karena tidak ada outputnya, walaupun nanti diakumulasi pada SKP hanya SKP bulanan karena dia 0. Cuma di sini karena ada rentang waktunya lah yang dihitung. Mulai bertugas.
klik simpan. Tadi kita tidak memilih tanggalnya, sehingga karena di sini adalah tanggal bulan Januari, sedangkan ini Februari tadi, jadi tidak muncul di klasifikasi SKP bulanannya. Demikian ini untuk mengisi. Kita lanjutkan contoh mengisi laporan harian tugas tambahan. Laporan harian tugas tambahan. Pemilihan tugas tambahan dalam 1 tahun adalah 1 sampai dengan 3 tugas tambahan diberi nilai 1. 4 sampai dengan 6 diberi nilai 2. Di atas 7 ke atas diberi nilai 3. Jadi 1 sampai dengan 3 tugas tambahan diberi nilai 1, 4 sampai dengan 6 diberi nilai 2, 7 kegiatan tugas tambahan atau lebih diberi nilai 3. Nilai ini adalah nilai murni, tidak dibagi. Kalau yang kegiatan SKP itu nilainya dibagi. Jadi nilai rata-rata dari SKP tahunan ditambahkan dengan nilai tugas tambahan. Kembali ke pengisian, pilih menu laporan harian tugas tambahan. Nah, pilih tugas tambahan, tambah tahunnya, nama tugas tambahannya. Contohnya, tahunnya 2021 melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan pembagian pelatihan keputusan Bupati Pulang Bawang tentang pengangkatan tenaga kontrak tahun 2021. Nomor atau nomor sertifikat, simpan. Kemudian ini adalah keputusannya atau tugasnya. Kemudian kita mengisi detailnya pada saat pelaksanaannya. Tambah, misalnya kita pilih tanggal 5, lakukan sosialisasi. Jadi ini sudah ada klasifikasi pekerjaannya yang sudah kita isikan tadi. Kalau mau diisi sama, laporan, melakukan sosialisasi dan pembagian, misalnya simpan.
dan muncul tugas tambahannya. Nah, untuk tahun 2021. Demikian pengisian tugas tambahan. Selanjutnya kita isi lagi satu laporan harian kinerja SAP pada tanggal 5 Januari. Yaitu menyiapkan konsep tindak lanjut, dapat tim pertimbangan kepegawaian tanggal 5. Proses hanya dihitung kegiatan yang akan kita isikan adalah menyiapkan konsep tindak lanjut rapat tim pertimbangan kepegawaian. Kuantitasnya sekarang 1, yang kemarin yang belum selesai sekarang sudah selesai. Berkas waktu pelaksanaannya setelah melakukan tugas tambahan sosialisasi, waktunya jam 13 sampai jam 15. Nah, ini kita uji pengelompokan SKP bulanannya yang tidak tepat. Misalnya kelompokannya melakukan yang di sini inventarisir. Nanti dilihat saja pada hasil tahunan dan realisasi SKP bulanan. Nanti kita perbarui yang defisit yang sesuai, simpan. Kita lihat. Tadi melakukan penelusuran untuk satu berkas sudah terrealisasi. Ini nanti di SKP tahunannya untuk 200% kemungkinan tetap. Karena tadi dicentang proses, jadi tidak dihitung di SKP tahunan. Tetapi kita lihat di target dan realisasi bulanan, tentu akan di sini disampaikan ininya satu daftar, ininya 2 daftar. Artinya di sini perlu penyesuaian. Untuk aplikasi e-kinerja kita sepakati bahwa nilai sempurna 100. Jadi kalau di sini nilai realisasi itu lebih, silahkan untuk SKP bulanannya disesuaikan. Jadi ini diubah. Cuma kan karena tadi itu kita sengaja melakukan kesalahan pengelompokan, jadi nanti kita ubah di ini. Tetapi kalau misalnya memang pengelompokannya benar, kita sesuaikan untuk targetnya. Karena bahwa nilai sempurna adalah 100. Kalau ini nilainya adalah nilai 200 karena di sininya satu daftar, realisasinya 2 daftar. Bahwa ini hasilnya
276. Tetapi ini kan belum terdapat nilai realisasi untuk kualitas. Nah, di sini tandanya warna oranye untuk dilakukan penyesuaian. Jadi di sini menunya target dan realisasi kita ubah di targetnya bila itu terdapat. Kalau misalnya pengelompokannya benar, tetapi kan karena ini kita sengaja tadi mencoba menguji, inputnya kita salahkan, sehingga kita perbaharui laporan harian kinerja pada tanggal 5, yaitu di sini pengelompokannya kita perbarui, menyiapkan dan fasilitasi rapat tim pertimbangan pegawai. Ini kita lihat realisasi bulanan. Ini tidak ada lagi. Nah, ini yang untuk kegiatan menyiapkan penyelenggaraan pembahasan di yang berisipil memang kita belum pernah input, jadi ini masih kosong. Kalau yang sudah pernah kita input ada isinya. Demikianlah contoh pengisian laporan harian sebagai pegawai atau user. Masing-masing dapat melihat realisasi baik pada SKP tahunan maupun pada SKP bulanan. Dan verifikasi serta penilaian SKP bulanan dilakukan oleh pejabat penilai. Selaku pejabat penilai, menu yang terdapat kata bawahan, merupakan menu untuk kewenangan sebagai atasan atau pejabat penilai. Pada setiap akhir bulan atau bulan, antara lain kewajibannya memberikan penilaian untuk SKP bulanan, sekaligus approve atau persetujuan dan nilai perilaku bulanan bawahan. Dalam video ini mungkin terdapat ketidaktepatan yang disampaikan oleh kami narasumber, mengingat perancang dan pengembang aplikasi bukanlah kami dari Badan Kepegawaian Negara, tapi kami telah berusaha memulainya dengan baik mungkin dan insya Allah mudah-mudahan benar. Adapun kebenarannya yang paling utama adalah kita melaksanakan tugas sebaik mungkin, tidak melakukan manipulasi atas apa yang kita kerjakan dan yang kita sampaikan, antara lain yang kita isi pada aplikasi ini, bahwa kekurangan atau apa dalam pengisian yang bukan kesengajaan tentulah dapat dimaklumi, dan kita bersama punya tanggung jawab moral sebagai pegawai, dan tentunya dalam kerja selalu melakukan upaya-upaya perbaikan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.